Hai guys, selamat datang kembali di channel Infopop. Kesuksesan seseorang terkadang tidak datang secara instan, harus dibarengi oleh kerja keras dan pantang menyerah. Namun terkadang memiliki nama besar tidak luput dengan kepiluan dalam menaiki tangga kesuksesan menjadi sukses lewat memukul orang. Dan berikut, Infopop telah merangkum sederet petarung yang dulunya memiliki kisah miris, namun mereka sekarang memiliki nama besar dan menjadi kaya raya. 1. Francis Ngannou. Francis Ngannou memiliki perjalanan sulit daripada kebanyakan petarung UFC. Dia memiliki petualangan miris sebelum dinobatkan sebagai juara baru di kelas berat. Ini adalah jalan yang panjang bagi Ngannou untuk mencapai titik karir terbaiknya. Dia pantas merayakannya karena kehidupannya yang luar biasa sejauh ini dipenuhi dengan pengorbanan di sepanjang perjalanannya. Tumbuh di kota Bati, kota yang dilanda kemiskinan di Kamerun, hari-hari Ngannou terdiri dari melewati tempat sampah hanya untuk makan. Dia terbiasa berkelahi dengan tikus lokal yang mencoba sampai di sana terlebih dahulu. Sejak usia 10 tahun, dia dipaksa untuk menggali di tambang pasir setempat hanya untuk menghidupi ibu tunggal dan bibinya yang juga tinggal bersamanya. Pekerjaan lain termasuk sopir, ojek, merupakan bagian tak terpisahkan dari hari-hari Ngannou. Hanya untuk mendapatkan kebutuhan dasar, ia bahkan pergi ke sekolah tanpa pena atau tas. Walau begitu, Ngannou sempat bermimpi menjadi orang besar. Dia kemudian memutuskan meninggalkan Kamerun untuk mengejar kehidupan yang jauh lebih sejahtera dan awal yang baru. Dalam perjalanannya ke Aljazair di Afrika Utara, sempat ia terhenti setidaknya 6 kali. Dia terus-menerus berakhir di gurun Sahara tanpa apa-apa selain sumur yang dipenuhi hewan yang lagi minum. Setelah akhirnya mencapai tanah Eropa, Ngannou dipenjara karena secara ilegal melintasi perbatasan Maroko Spanyol melalui laut. Begitu dia dibebaskan setelah 2 bulan dikurung, Ngannou melarikan diri ke Prancis. Awalnya ia ingin menjadi petinju, Ngannou mulai berlatih sebagai petarung MMA. Pertarungan pertamanya dalam bisnis ini saat ia mengalahkan Louis Henry. Kenaikannya menjadi juara kelas berat mungkin tampak meroket, meski belum banyak orang yang mengetahui kehidupan keras yang terpaksa dilaluinya untuk bertahan hidup. Pada akhirnya dia membuat kemenangan untuk dirinya sendiri dan rakyat Kamerun. Paling penting saat dia menginspirasi generasi baru pejuang Afrika. Dia mendirikan yayasan amal The Francis Ngannou Foundation yang didirikannya di tanah airnya sendiri. Yayasan itu memberikan fasilitas dan kesempatan kepada remaja yang pernah mengalami nasib sama seperti dirinya saat ia masih muda. 2. Conor MC. Conor McGregor saat ini sudah menjadi salah satu atlet terkaya di dunia. Namun ia juga pernah hidup susah dan bekerja sebagai seorang tukang reparasi ledeng. Dia sempat menggeluti profesi itu selama 2 tahun. Ketika itu dia bukanlah siapa-siapa. Tidak ada yang mengenal McGregor saat itu. Aktor yang bernama lengkap Conor Anthony McGregor dulunya harus berkeliling dari rumah ke rumah di Irlandia untuk memperbaiki saluran air di toilet dan dapur. Sampai akhirnya kegemarannya bertarung di atas ring membuatnya menemukan profesi yang lebih menjanjikan dan membuatnya kaya raya. McGregor memang harus berjuang untuk menafkahi hidupnya sebelum menjalani kehidupan superstar. Ia berasal dari keluarga kelas pekerja dari pinggiran kota Dublin. Lahir pada 14 Juli 1988, ia menghabiskan masa mudanya di Crumlin, kawasan di pinggiran kota Dublin. McGregor pun mengakui mendapat banyak pelajaran berharga yang dia dapatkan dari pekerjaan itu. Adapun hikmah yang didapat terkait kerja keras dan pantang menyerah untuk mengejar mimpinya. McGregor menyampaikan bahwa Anda harus mengejar impian.
Dia percaya bahwa orang yang paling sukses adalah mereka yang mengenali mimpinya dan bermimpi besar. Setelah bertemu Tom Egan, pelatih sekaligus promotor tarung bebas, barulah McGregor meninggalkan kehidupan lamanya. Egan menjadi pelatih sekaligus jembatan McGregor menuju pentas UFC. Kini ia sudah tidak mendampingi sang superstar, tapi keduanya masih berhubungan baik. Saat ini McGregor tengah dalam pemulihan cedera kaki yang dideritanya sejak tahun lalu. Rumor menyebut bahwa dia akan comeback ke atas ring pada Juli 2022 mendatang. Namun demikian, kita lihat saja apakah hal itu menjadi kenyataan nanti. 3. Deiveson Figueiredo. Figueiredo sempat menjalani berbagai macam pekerjaan sebelum menjadi juara dunia kelas terbang UFC. Beberapa profesi yang ia jalani seperti kerja di salon dan menjadi tukang ojek. Jauh sebelum melingkarkan sabuk juara yang bertaburan emas di pinggangnya, Figueiredo banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya usai ia meninggalkan rumah. Demi menggapai mimpinya, ia rela melakukan apapun. Pasalnya, ia tak lahir dari keluarga kaya dan tinggal di tepian hutan hujan Amazon. Figueiredo dibesarkan di Soure, Brasil, kota kecil di mana kerbau berkeliaran dengan bebas. Ia bekerja di lumbung tani sampai ia berusia 13 tahun. Figueiredo kemudian bekerja sebagai petugas keamanan di salon rambut. Melihat peluang untuk menghasilkan uang lebih banyak, ia kemudian belajar cara menata rambut. Selanjutnya, ia mengambil jalur lain untuk mengais rezeki, yakni menjadi koki sushi. Bukan hanya itu, ia bahkan masih menjadi ojek saat menandatangani kontrak dengan UFC pada 2017 silam. Ia baru bergabung dengan pentas MMA terbesar di dunia, UFC, pada 28 Oktober 2017 silam. Ia hadir dalam helatan akbar tersebut dengan bekal 11 kemenangan beruntun. Perjuangannya berbuah manis 3 tahun setelahnya, di mana ia mengalahkan Joseph dengan KO di ronde kedua dan meraih gelar juara kelas terbang UFC. Ia bertarung dengan Brandon Moreno di UFC 256 12 Desember 2020 lalu. Laga tersebut berakhir imbang sehingga gelar juara masih ada di tangan Figueiredo. Hingga kini, ia memiliki catatan yang cukup mengesankan. Dari 22 pertarungan yang pernah dilakoninya, ia hanya kalah dan imbang sekali. Sisanya dibungkus dengan kemenangan. Dan guys, itu dia tadi sederet petarung yang dulunya memiliki nasib yang miris, namun sekarang mereka memiliki nama besar dan menjadi kaya. Apakah dari kalian ada yang ingin mengikuti jejak mereka? Dan guys, itu dia tadi sederet petarung yang dulunya memiliki kisah miris, namun sekarang mereka memiliki nama besar dan menjadi kaya. Apakah dari kalian ada yang ingin mengikuti jejak mereka? Semoga informasi yang sudah kami hadirkan tadi dapat bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe.